kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita ketemu lagi. Di sini nanti kita akan belajar tentang tema 4, yaitu tentang globalisasi. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran ya, semuanya sudah bisa join di Zoom meeting ini ya. Terus selanjutnya anak-anak di masa pandemi ini harus menjaga kesehatan dengan baik agar kita terhindar dari penyakit, yaitu caranya dengan rajin mencuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, memakai masker ketika bepergian, kemudian juga rajin berolahraga agar terhindar dari penyakit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, salah satu bisa memimpin berdoa dulu. Ya, hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, yaitu globalisasi dan cipta tanah air dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, nanti anak-anak menemukan kosakata tidak baku pada teks yang dibaca dengan tepat, kemudian bisa menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan yang berikutnya yaitu anak-anak bisa menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan benar. Tujuan selanjutnya yaitu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis, kemudian mampu menyimpulkan manfaat sumber alternatif energi listrik tenaga surya dengan tepat. Nah, kemarin anak-anak sudah pernah mendengar kata baku dan tidak baku? Ya, kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang dipakai yang tidak sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak sudah Ibu kirim video pembelajaran pada link WA, pada WA group ya. Videonya sudah dipelajari, disimak. Nah, dari video tersebut anak-anak mengetahui bahwa ciri-ciri dari kata baku yaitu tidak rancu, kemudian tidak dipengaruhi bahasa asing atau daerah, untuk tetap dan tidak berubah-ubah, menggunakan imbuhan secara tersurat, digunakan pada acara formal, tidak menggunakan majas, dan memiliki arti yang pasti. Kemudian ciri-ciri kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari, sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah, bentuknya berubah-ubah, memiliki makna yang sama seperti kata baku meskipun pengucapannya berbeda. Contoh kata baku dan tidak baku ini ada di sini ya. Nanti anak-anak bisa melihat dari PowerPoint yang Ibu kirim melalui WA group. Nanti Ibu kirim nih PowerPoint-nya. Nah, setelah memahami kata baku dan tidak baku, anak-anak bisa membaca pada buku siswa halaman 98, yaitu Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Setelah membaca itu, anak-anak bisa menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut ini. Nah, ini nanti paragraf yang pertama topik masalahnya apa, kemudian paragraf yang kedua deret penjelasnya, paragraf yang ketiga simpulan dan pesan pendapat pribadi. Nah, apakah Indonesia memiliki sumber energi alternatif? Ayo, sudah dipelajari? Iya, Indonesia memiliki sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu apa, anak-anak? Iya, sumber energi pengganti dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu sinar matahari. Nah, Indonesia memiliki kerjasama dengan ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dalam bidang tenaga surya. Jadi Indonesia bekerjasama dengan ASEAN mendirikan
buah tenaga surya. Banyak sekali bentuk kerjasamanya, diantaranya itu ya. Anak-anak nanti bisa berdiskusi dengan temannya tentang kerjasama antara Indonesia dengan negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menuliskan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara tersebut pada tabel yang disediakan ini. Video yang sudah Ibu bagikan melalui WA Group sudah disimak ya, yaitu tentang sel surya. Nah, bagaimana prinsip kerja dari sel surya? Anak-anak nanti bisa menuliskan pada tempat yang disediakan ini. Tuliskan secara runtut prinsip kerja sel surya. Kita belajar banyak tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bentuk kerjasama Indonesia di bidang pengetahuan dan teknologi dengan negara ASEAN. Kita tadi juga sudah belajar tentang manfaat energi alternatif, dan terakhir kita sudah belajar tentang prinsip kerja sel surya. Anak-anak sudah memahami? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, nanti anak-anak bisa membuat rangkuman dari yang kita pelajari hari ini pada buku tugas. Kemudian tugas evaluasi, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal pada Google Form dan Kahoot yang linknya Ibu bagi ini ya. Nah, untuk tugas mandiri, anak-anak bisa melakukan percobaan sederhana untuk sumber energi alternatif. Ya, di sini anak-anak bisa menggunakan umbi-umbian. Di sini alat dan bahannya juga sudah ada. Nanti hasil dari percobaan itu anak-anak foto, kemudian dikirimkan, diupload melalui Google Form. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dari